Ya, seperti namamu Adi. Adi dan Basir adalah dua nama yang mengawali dari sekian puluh nama yang membantu Komodor Suryadi Dharma. Cip, itulah maksud saya menghubungi. Bantu saya. Saya berharap saudara Basir dapat berangkat ke Maguwo untuk melihat dan dapat memperbaiki pesawat-pesawat itu. Cukup sehari semalam saja. Sayap kita akan terkembang besok pagi. Cel. Tetapi bagi kita, insan yang diberikan amanah untuk menjaga udara, insan yang diberikan kecerdasan untuk menjaga kedaulatan udara Indonesia, berhasil membuktikan bahwa kita semua adalah penjaga langit Indonesia. Dek, sudah sore. Kok belum pulang? Pak, pangkalan ini mempunyai banyak kisah ya. Saya baru tahu bahwa Pak Surya Dharma membentuk TNI Angkatan Udara dari Jogja. Betul, banyak kisahnya. Tidak hanya pangkalan ini saja. Pesawat-pesawat ini dikumpulkan di sini, tentu banyak kisah dan sejarahnya. Kenapa, Dek? Bapak lihat kamu duduk berjam-jam di sini. Namamu siapa? Adi, Pak. Kamu anak yang banyak ingin tahu. Bapak punya kisah cerita yang tentu banyak orang yang belum tahu tentang Adi dan Basir. Kamu mau dengar ceritanya? Ya, seperti namamu Adi. Adi dan Basir adalah dua nama yang mengawali dari sekian puluh nama yang membantu Komodor Suryadi Dharma untuk membentuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Nama lengkapnya Agustinus Adi Sucipto, biasa dipanggil Cip. Cip gemar membaca buku kemiliteran, juga filosofi. Semula ia diminta untuk menjadi seorang dokter oleh orang tuanya. Akan tetapi atas dasar minatnya kepada dunia penerbangan, dengan diam-diam ia mengikuti tes penerimaan Sekolah Pendidikan Penerbangan Militer Belanda di Kalijati. Di sanalah ia mengenal Surya Dharma, seorang perwira seniornya saat itu. Persahabatan Cip dengan Surya Dharma masih berlanjut saat Jepang menyerah pada sekutu. Itulah sebabnya Cip adalah orang yang pertama dihubungi Surya Dharma saat ide Surya Dharma tentang pembentukan TKR Jabatan Penerbangan disambut oleh Kepala Staf TKR Mayor Jenderal Urip Sumoharjo. Cip, kemarin saya berbincang dengan Jenderal Urip mengenai pengembangan TKR. Dan saya berpikir, Republik ini membutuhkan satu kekuatan angkatan udara untuk dapat melindungi kedaulatan. Berdasarkan pengalaman saya terbang di Eropa, dan pada saat saya melaksanakan pengeboman dengan B-10 di Tarakan, sekaligus ketika saya mempelajari buku Command of the Air, dan saya yakin dengan pengalaman yang kamu punya, seperti dalam Battle of Britain atau kejadian Hiroshima Nagasaki 2 bulan yang lalu. Saya yakin dan percaya, dan semua negara sekarang akan mengakui bahwa kekuatan udara menjadi satu kunci kesuksesan peperangan di abad ini. Baik, Mas. Saya berpikiran sama seperti hal itu. Juga saya mendapat kabar bahwa TKR telah berhasil menguasai pangkalan-pangkalan Jepang
yang berada di Pulau Jawa. Salah satunya Panenwangi, Panasan, Mospati, dan sebulan yang lalu Maguwo juga sudah dikuasai. Tapi begini Mas, basis tenaga kita saat ini terpisah-pisah. Bagaimana cara menyatukan hal itu? Cip, itulah maksud saya menghubungimu. Bantu saya. Membantu bagaimana Mas? Cip, saya akan berkeliling Jawa untuk memberitakan tentang pembentukan TKR Jawatan Penerbangan. Hal ini sudah direstui oleh Jenderal Urip selaku Kepala Staf TKR. Bantu saya untuk dapat mengemban amanah ini. Cip, kamu satu-satunya orang di Republik ini yang pernah mendapatkan brevet penerbang. Kemampuanmu sangat saya butuhkan. Setelah pertemuan itu, Surya Dharma berkeliling Jawa dan tiba di Bandung. Ia teringat seorang kawannya yang bernama Basir. Hari itu saat Surya Dharma akan kembali ke Jogja, ia meminta Basir untuk datang menemuinya. Selamat siang Pak, izin menghadap Pak. Apakah betul bahwa bukan ketemu saya? Izin ada Pak? Saudara Basir, gak usah buru-buru, tenang aja. Mari silakan duduk. Begini Saudara Basir, saya ditunjuk oleh Jenderal Urip sebagai Kepala Staf TKR untuk menyiapkan TKR Jawatan Penerbangan. Atas dasar itulah saya memanggil Saudara Basir, dan saya berharap Saudara Basir dapat membantu saya. Saya mendengar di Maguwo ada beberapa pesawat, mungkin sekitar 50 pesawat, baik yang rusak atau yang tidak diketahui kondisinya. Saya berharap Saudara Basir dapat berangkat ke Maguwo untuk melihat dan dapat memperbaiki pesawat-pesawat itu. Siap Pak, seperti yang Bapak telah ketahui, saya adalah bekas kepala bengkel pesawat di Andir. Saya bergabung di TKR seminggu sudah proklamasi. Saya pikir tidak ada alasan untuk menolak tawaran Bapak. Jawatan penerbangan harus dibentuk. Inilah kesempatan kita. Terima kasih Saudara Basir. Dalam 2 minggu ke depan saya harap Saudara dapat tiba di Maguwo dan bertemu dengan Saudara Adi Sucipto. Dia bekas penerbang Kenil. Dia kepercayaan saya dalam jawatan penerbangan. Nanti Saudara bertemu di sana. Siap Pak, saya mau diri. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Surya Dharma, Basir berangkat ke Yogyakarta naik kereta api bersama seorang teknisi lainnya bernama Charmadi. Dalam perjalanan menuju Jogja, mereka melewati beberapa pemeriksaan Belanda dengan lancar. Sesampai di Maguwo, dengan diantarkan oleh seorang pengawas umum pangkalan, Basir dan Charmadi menghadap Adi Sucipto yang saat itu sedang berdiri di pinggir landasan bersama Tarsono Bujito. Mereka berdua sedang memandang onggokan pesawat-pesawat yang rusak di seberangnya. Selamat siang Bapak, izin melaporkan. Ya, ada apa? Ada 2 orang, Basir dan Tarmadi, izin menghadap Pak. Nah, ini yang saya tunggu. Pak Basir, selamat datang. Syukurlah. Bagaimana perjalanannya? Lancar? Siap. Saya diberi kabar oleh Pak Surya Dharma bahwa Pak Basir akan datang. Saya harap Pak Basir bisa membantu kami di Maguwo. Dengan senang hati Pak. Begini kondisi Maguwo Pak. Jadi ada 3 pesawat yang masih utuh. Saya kira dapat segera digunakan. Untuk yang lain silahkan Pak Basir melihat sendiri. Sehari itu keempat pelopor ini berbincang dan berdiskusi atas kemungkinan-kemungkinan yang ada. Semua cepat menjadi akrab. Adi Sucipto tidak hanya memerintah, tetapi juga ikut terjun langsung melaksanakan dan memberi contoh apa yang harus dilakukan oleh anak buahnya. Di samping itu, rasa tanggung jawabnya besar sekali. Ia tidak akan menyerahkan tugas kepada anak buahnya untuk menerbangkan pesawat yang baru diperbaiki. Hari itu, Adi Sucipto berencana jika pesawat itu berhasil diperbaiki, maka dirinya lah yang akan mencobanya sendiri, seperti apa yang telah ditugaskan oleh Surya Dharma.
Cip istirahat saja dulu. Pak Basir bagaimana? Cukup sehari semalam saja. Sayap kita akan terkembang besok pagi. Percayalah. Pagi harinya Basir Surya beserta teknisi lainnya mengerumuni pesawat. Hari itu pukul 10.00, pesawat telah siap melakukan tes flight. Tampak Adi Sucipto dan Tarsono bersiap memakai baju terbang. Mereka berdua berjalan melewati beberapa teknisi yang khidmat melakukan penghormatan. Semoga berhasil Pak Cip. Terima kasih, Cip. Selamat. Sayap kita berhasil terkembang di hari ini. Adi Sucipto hanya membalas dengan senyum seperti kesehariannya yang jarang berbicara. Tarsono di sampingnya melirik ke arah Basir dan Carmadi, serta teknisi lain sambil tersenyum. Basir membalas dengan senyum yang bangga. Terima kasih, Mas. Saudara-saudara, esok hari adalah tanggal 28 Oktober. Sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kita semua yang berada di sini akan memperingati hari itu dengan kebanggaan yang luar biasa. Hari ini, pesawat yang kalian perbaiki berhasil diterbangkan. Sadarilah, amanat dari rakyat mengharapkan kedaulatan bangsanya dijaga. Tidak hanya di darat, di laut, tetapi juga di udara. Dan kita berhasil memulainya. Walaupun bagi bangsa lain, hari ini adalah hari biasa. Tetapi bagi kita, insan yang diberikan amanah untuk menjaga udara, insan yang diberikan kecerdasan untuk menjaga kedaulatan udara Indonesia, berhasil membuktikan bahwa kita semua adalah penjaga langit Indonesia.
TKR Jawatan Penerbangan sempat berubah menjadi TRI Jawatan Penerbangan. Meskipun dalam keadaan serba kekurangan, namun semangat Surya Dharma dalam membangun dan menyusun kekuatan udara Indonesia tidak pernah putus asa. Dikumpulkannya semua insan dirgantara Indonesia. Surya Dharma banyak melakukan penerbangan ke berbagai daerah di Indonesia. Bersama sekian puluh nama yang membantunya mendirikan TKR Jawatan Penerbangan dengan menggunakan cureng, meskipun akhirnya harus mengadakan pendaratan darurat. Hal ini dilakukan untuk membuktikan kepada dunia luar bahwa Indonesia memiliki kekuatan udara di wilayah Nusantara. Dan akhirnya, pada tanggal 9 April, melalui penetapan Presiden nomor 6/1946, TRI Jawatan Penerbangan dirubah menjadi TRI Angkatan Udara, dan diresmikan pula penggunaan sebutan dan tanda pangkat di lingkungan TRI Angkatan Udara dengan susunan sebagai berikut. Kepala Staf TRI Angkatan Udara, Suryadi Surya Dharma dengan pangkat Komodor Udara. Wakil Kepala Staf TRI Angkatan Udara 1, Raden Soekarnen Martokusumo dengan pangkat Komodor Muda Udara. Wakil Kepala Staf TRI Angkatan Udara 2, Agustinus Adi Sucipto dengan pangkat Komodor Muda Udara. Dalam perkembangan selanjutnya, TRI Angkatan Udara lebih dikenal dengan nama TNI Angkatan Udara, yang merupakan angkatan yang berdiri sendiri, sederajat dengan Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Dan tanggal 9 April tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Udara. Pak Piko, kapan bisa bertemu Bapak lagi? Loh, kamu kok tanya begitu? Saya ingin mendengarkan cerita yang lebih banyak lagi. Bolehkah saya bertemu Bapak lagi? Kamu ingat apa yang dikatakan Pak Cip waktu minta tolong kepada Pak Basir? Dengan senang hati.